Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Galuh Mitaviana akan mempresentasikan mengenai elaborasi pemahaman, perancangan dan pengembangan kurikulum Understanding by Design. Understanding by Design, pengembangan kurikulum pembelajaran atau rancangan pembelajaran menggunakan UPD memiliki perbedaan dengan pengembangan rancangan pembelajaran pada umumnya. Secara keseluruhan, perbedaan kurikulum UPD dengan lainnya terlihat dari maksud tujuan yang diinginkan, sehingga menjadi harapan dengan fokus-fokus pada ide-ide besar dan penilaian yang tepat dari hasil tersebut. Adapun rancangan UPD meliputi where, why, who, equip, provide, evaluate, to be tailored, to be organized. Ulasan hasil kelompok final. Pemaparan yang disajikan atau dibagikan oleh kelompok 1-6 pada naskah tersebut sudah mencantumkan sumber referensi, sehingga jawaban atas pertanyaan tersebut sudah dikatakan terpercaya. Berdasarkan pemaparan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sumber yang kami gunakan sangat bervariatif, sehingga kami memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas. Where and why? Apa yang bisa dikembangkan? Peserta didik memahami where, kemana, arah unit ini, dan why, mengapa. Penentuan tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga peserta didik dapat mengetahui capaian tujuan dan pentingnya pembelajaran dilakukan. Who, hak peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Guru perlu menggunakan strategi dan media yang tepat untuk menyampaikan materi supaya tampak menarik, sehingga peserta didik memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Equip, memberi kelengkapan dan pengalaman, alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kerja. Peserta didik diberikan pengalaman belajar yang dapat berupa permasalahan untuk diselesaikan. Hal tersebut melibatkan peserta didik untuk berpikir kritis sehingga tidak mudah lupa. Provide, menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Guru bersama peserta didik merefleksikan pembelajaran berupa pemberian umpan balik sehingga mereka dapat mengingat, memperbaiki, dan menyempurnakan pemahaman. Evaluate, mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Penerapan evaluasi dapat berupa formatif dan sumatif dari guru kepada peserta didik sehingga dapat mengetahui kemampuan mereka. Di dalam evaluasi diri, guru sendiri yang mengidentifikasi, menginterpretasi, dan memutuskan informasi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil evaluasi siswa bisa digunakan secara formatif untuk memperbaiki metode mengajar guru. To be tailored, disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Guru mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus mengajarkan kepada peserta didik untuk saling menghargai perbedaan, baik dari kemampuan, latar belakang, dan sebagainya. Mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Penerapan evaluasi dapat berupa formatif, sumatif dari guru kepada peserta didik sehingga dapat mengetahui kemampuan mereka. To be organized, diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial. Pengalaman belajar yang baik adalah pengalaman yang melibatkan peserta didik aktif selama proses pembelajaran, baik bertanya, diskusi, maupun menjawab pertanyaan. To be organized, pemberian pengalaman kepada peserta didik, guru perlu memberikan contoh yang konkret yang dapat membuatnya memaknai, mencermati, dan menganalisis secara mandiri. Salah satunya pada contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono. Ini diberikan sebuah contoh teks puisi, kemudian anak-anak bisa membaca, kemudian bisa mencari kosakata yang mungkin sulit bagi mereka. Kemudian guru mengatur serta mengurutkan pengajaran dan pembelajaran dengan memberikan praktik yang nyata. Peserta didik diberikan contoh dalam mendeskripsikan gambar tersebut. Kemudian peserta didik diberikan tugas dengan objek yang berbeda untuk mendeskripsikannya.
Terakhir, guru mengevaluasi dan merefleksikan hasil peserta didik. Contohnya adalah teks deskripsi, seperti gambar yang tertera pada salin dia. Ada sebuah gambar candi Borobudur. Anak nanti bisa menggali pengetahuannya maupun bisa mencermati gambar, sehingga pembelajaran bisa memiliki hasil pengalaman bermakna pada peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.